Selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa kembali dengan saya Madiadi Parwati dalam pembelajaran online saat ini. Pastikan anak-anak sudah mengisi daftar hadir. Dan sebelum kita melanjutkan pelajaran kita hari ini, mari kita mengawalinya dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang Maha Kasih, Bapa yang Maha Murah, kami mengucap syukur dan terima kasih kepada Tuhan karena kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Pada saat ini Tuhan, kami akan mulai pelajaran kami. Biarlah Tuhan memberkati dari awal, pertengahan, hingga berakhir dengan baik. Ampuni salah dan dosa kami yang banyak Bapa. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Baik anak-anak, pada minggu lalu kalian telah belajar tentang flora dan fauna. Apa itu flora? Apa itu fauna? Dan jenis-jenis flora ada 3, yaitu flora asiatis, flora peralihan, dan flora australis. Fauna ada 3, fauna asiatis, fauna peralihan, dan fauna australis. Nah, saat ini kita akan belajar dengan materi interaksi sosial dan lembaga sosial dengan submateri 1. Konsep, syarat, ciri, dan tujuan interaksi sosial. 2. Proses dan pola interaksi sosial. Kompetensi dasar 3.2, mengidentifikasi interaksi sosial dalam ruang dan pengaruhnya terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya dalam nilai dan norma serta kelembagaan sosial budaya. 4.2, menyajikan hasil identifikasi tentang interaksi sosial dalam ruang dan pengaruhnya terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya dalam nilai dan norma serta kelembagaan sosial budaya. Tujuan pembelajaran. Setelah kegiatan pembelajaran melalui video pembelajaran, peserta didik dapat 3.2.1 menjelaskan pengertian interaksi sosial menurut beberapa ahli. 3.2.2 mengidentifikasi ciri-ciri interaksi sosial. 3.2.3 menjelaskan syarat-syarat terjadinya interaksi sosial. 3.2.4 mengidentifikasi tujuan dari interaksi sosial. 3.2.5 menjelaskan alasan mengapa kita melakukan interaksi sosial. 3.2.6 mendeskripsikan proses interaksi sosial. 3.2.7 mengidentifikasi pola-pola interaksi sosial. 3.2.8 mengidentifikasi faktor interns dan externs yang mendorong terjadinya interaksi sosial. Pengertian interaksi sosial. Menurut Suryono Sukanto, interaksi sosial adalah dasar dari proses sosial yang terjadi akibat adanya hubungan sosial yang dinamis. Menurut Bonner, interaksi sosial adalah suatu hubungan antara 2 orang atau lebih dengan tindakan saling mempengaruhi dan mengubah satu dengan yang lain. Menurut John Thibaut
dan Harold Kille, interaksi sosial adalah peristiwa yang saling mempengaruhi antara dua orang atau lebih. Menurut George C. Homans, interaksi sosial adalah tindakan yang dilakukan seseorang untuk menstimulus respon dari pihak lain. Interaksi sosial secara umum adalah hubungan sosial yang dinamis, menyangkut hubungan antara orang per orang, kelompok dengan kelompok, dan antara orang perorangan dengan kelompok yang saling mempengaruhi dalam hubungan timbal balik. Ciri-ciri interaksi sosial antara lain, ada pelaku jumlahnya lebih dari satu orang. Ada komunikasi di antara pelaku. Ada tujuan yang hendak dicapai. Ada dimensi waktu, masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Bersifat timbal balik positif dan berkesinambungan. Ada penyesuaian norma dan bentuk-bentuk interaksi sosial. Syarat-syarat interaksi sosial ada dua, yaitu kontak sosial adalah hubungan seseorang dengan pihak lain. Komunikasi adalah penyampaian pesan kepada satu pihak kepada pihak lain sehingga terjadi pengertian bersama. Tujuan interaksi sosial antara lain menjalin hubungan persahabatan, menjalin hubungan usaha, mendiskusikan sebuah masalah, melakukan kerjasama. Proses interaksi sosial ada dua, yaitu interaksi secara langsung, yaitu interaksi yang dilakukan langsung antar individu yang berinteraksi tanpa perantara atau pihak ketiga. Contoh, bicara langsung dengan bertatap muka, jabat tangan, dan berpelukan. Nah, interaksi ini juga disebut interaksi primer. Perhatikan di dalam gambar bahwa interaksi ini disebut interaksi primer. Kemudian, interaksi secara tidak langsung adalah interaksi yang dilakukan melalui perantara atau menggunakan bantuan alat komunikasi seperti telepon, surat, email, dan interaksi ini sering disebut dengan interaksi sekunder. Pola interaksi sosial ada 4, yaitu interaksi antara individu dengan individu. Artinya seorang anak sedang curhat dengan ibunya. Nah, itu satu contoh. Misalnya seorang anak sedang curhat dengan ibunya. Yang berikut, interaksi antar individu dengan kelompok. Contohnya, seorang guru mengajar muridnya di dalam kelas. Kemudian interaksi antar kelompok dengan individu, contohnya tim hakim, jaksa, dan pengacara menginterogasi terdakwa. Jadi ini dalam perkara di ruang sidang. Jadi ada tim hakim, jaksa, dan pengacara yang sedang menginterogasi terdakwa. Yang berikut, interaksi antar kelompok dengan kelompok. Contohnya, tim voli putra Indonesia bertanding melawan tim voli putra Thailand. Perhatikan gambar. Ini ada interaksi
atau contoh interaksi individu dengan individu. Kemudian contoh interaksi antara individu dengan kelompok. Jadi ada satu orang berdiri, kemudian ada satu kelompok di tempat yang sama, namun termasuk atau tergabung dalam kelompok yang sedang melakukan kegiatan yang lain. Kelompok dengan individu. Jadi di sini seperti di ruang sidang, ada pengacara, kemudian ada jaksa, ada hakim, ada terdakwa, kemudian ada pengunjung sidang. Ada kelompok dengan kelompok dalam permainan voli seperti contoh tadi, tim regu voli Indonesia melawan tim regu voli Thailand. Faktor yang mendorong terjadinya interaksi sosial antara lain faktor internal. Faktor internal itu artinya faktor yang dari dalam. Nah, dari dalam yang berarti dorongan hakikat manusia sebagai makhluk sosial. Jadi dorongan hakikat manusia sebagai makhluk sosial. Yang berikut, dorongan untuk memenuhi kebutuhan hidup atau mempertahankan kelangsungan hidup. Dorongan untuk mengembangkan diri atau mempengaruhi orang lain yang didasari oleh faktor seperti imitasi, sugesti, identifikasi, simpati, empati, dan motivasi. Nah, imitasi adalah proses meniru perilaku dan gaya seseorang yang menjadi idolanya. Nah, anak-anak muda sekarang cenderung meniru perilaku dan gaya seseorang yang menjadi idolanya. Misalnya dari tatanan rambut, gaya berbusana, dan sebagainya. Itu banyak anak-anak muda atau para remaja meniru perilaku gaya seseorang yang menjadi idolanya, misalnya Agnes Monica, atau misalnya Cita Citata, dan lain-lain. Kemudian sugesti. Sugesti adalah pandangan atau sikap seseorang yang kemudian diterima atau diikuti oleh pihak lain. Jadi ada seseorang yang kemudian meniru pandangan atau mengadopsi pandangan atau sikap seseorang yang kemudian diterima dan diikuti oleh pihak lain. Kemudian identifikasi adalah keinginan seseorang untuk sama dengan orang lain. Misalnya si A berkeinginan sama dengan si B. Kemudian simpati. Simpati adalah proses ketika seseorang merasa tertarik dengan pihak lain. Contoh misalnya Tommy simpati terhadap Thomas. Kemudian empati. Empati adalah keadaan mental yang membuat seseorang merasa dirinya dalam keadaan atau perasaan atau pikiran yang sama dengan orang atau kelompok lain. Jadi kalau empati itu dia lebih mendalam dari simpati itu sendiri.
karena disertai dengan keadaan mental yang membuat seseorang merasa dirinya dalam keadaan atau perasaan atau pikiran yang sama dengan orang atau kelompok lain. Kemudian motivasi adalah dorongan yang diberikan kepada individu yang lain. Kemudian faktor eksternal itu adalah faktor dari luar, di mana peristiwa yang terjadi dari luar diri manusia itu sendiri atau individu, seperti disapa, ditanya oleh orang atau kelompok lain, atau merasa iba terhadap orang lain yang ditimpa kemalangan. Demikian anak-anak materi yang dapat Ibu sampaikan pada kesempatan hari ini. Mari anak-anak kita menutup kegiatan kita hari ini. Mari kita sekali lagi minta pimpinan Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang Maha Kasih, Bapa yang Maha Murah, kami mengucap syukur dan terima kasih karena Tuhan telah menyertai kami dari awal, pertengahan, hingga berakhir dengan baik. Biarlah apa yang kami pelajari, apa yang kami sampaikan, dapat berguna untuk masa depan anak-anak kami. Ampuni salah dan dosa kami yang banyak. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Baik anak-anak, sampai jumpa dalam pembelajaran berikutnya. Salam sehat.